Saya pastikan bahwa kejadian ini sebenarnya sangat direspon sangat cepat oleh berbagai macam rekan-rekan potensi SAR yang ada di wilayah Mataram. Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Pernyataan ini disampaikan Syafi'i merespons kritik dari warganet Brasil yang menyebut Basarnas bekerja lambat. Syafi'i memastikan bahwa insiden jatuhnya Juliana di Gunung Rinjani sudah direspons dengan cepat. Proses pencarian dimulai pada Sabtu 21 Juni pukul 10:21 waktu Indonesia Tengah dengan 5 tim penyelamat dilengkapi peralatan vertical rescue. Namun lokasi korban yang berada di jurang curam pada ketinggian 9.000 kaki telah menyulitkan pencarian. Syafi'i menyebut medan yang sulit dan cuaca ekstrim menjadi tantangan utama. Tim SAR membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mencapai titik jatuhnya korban dari pos Sembalun. Bahkan pencarian harus dihentikan sementara karena hujan dan kabut tebal membatasi jarak pandang. Drone thermal sempat dikerahkan namun tak berhasil mendeteksi posisi korban pada hari pertama. Baru pada Senin 23 Juni, drone berhasil mengidentifikasi tubuh korban dalam kondisi tidak bergerak. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter di medan tebing terjal. Namun panjang tali yang tersedia hanya 250 meter, sehingga tim SAR harus menyambung tali untuk mencapai titik jatuhnya korban. Medan yang curam serta pasokan oksigen yang terbatas menjadi kendala evakuasi. Pada hari keempat, yakni Rabu 25 Juni, tim SAR berhasil menjangkau posisi Juliana dan evakuasi dilakukan dengan sistem vertical lifting. Syafi'i menegaskan bahwa semua prosedur sudah dijalankan sesuai dengan standar operasi dengan mengedepankan keselamatan tim dan ketepatan dalam identifikasi lokasi. Sementara itu hingga Kamis 26 Juni, warganet Brasil masih terus membanjiri akun Instagram Basarnas dengan kritik. Mereka meluapkan kekecewaan karena penyelamatan terhadap Juliana dinilai lambat. Bukan berarti kita tidak mampu menjangkau di sana. Yang saya sampaikan bahwa tim SAR yang berangkat pertama ke sana, itu memang rata-rata memang perlengkapan yang dia bawa. Itu kalau misalkan turun tebing atau apa, rata-rata memang tali yang dia bawa itu berkisar di 200 sampai 250. Dan pada saat hari pertama dilaksanakan turun sampai di 200 itu tidak menemukan, bahkan drone yang dioperasikan untuk mendetek itu tidak menemukan. Teorinya kalau misalkan korban ini misalkan masih dalam keadaan hidup, drone thermal ini akan mendetek. Dan dengan panas tubuh itu pasti akan bisa mendetek. Ternyata hari itu memang tidak mendetek gitu. Sehingga dengan kondisi cuaca akhirnya ditarik lagi. Kemudian sampai hari kedua juga tidak menemukan. Karena memang diperkirakan karena jatuhnya center tadi itu ternyata ada di posisi memang di 150-an itu kemungkinannya. Nah sehingga pada saat yang hari ketiganya itu, yang hari Minggu pagi itu, drone ini mencari di tempat lain, jadi sudah tidak lagi mendetek suhu tubuh. Jadi mendetek lagi turun sampai akhirnya pagi itu jam 7 itu baru secara visual terlihat korban ada di kedalaman di lebih dari 400 meter. Nah dari situlah yang saya sampaikan tadi, tempat lokasi jatuhnya dengan pos saja untuk bisa turun itu memakan waktu 8 jam. Dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan atau apa. Sehingga itulah yang menciptakan hambatan-hambatan. Makanya dengan begitu kita tahu kondisi seperti itu, kita berangkatkan satu helikopter, kemudian kita kirimkan Basarnas Special Group itu, artinya kita memiliki personel-personel yang memiliki kompetensi itu untuk kita berangkatkan ke sana untuk membantu proses evakuasi. Jadi memang tahapan SAR memang seperti itu, bahwa begitu ada kejadian, seluruh potensi yang ada di wilayah yang akan melaksanakan tindakan. Namun pada saat tindakan ini memang mengalami hambatan, perkembangan itulah yang mungkin
secara langsung dikirimkan ke Basarnas Command Center yang ada di sini, dan di situ kita akan melaksanakan tindakan-tindakan. Dan faktor utama kita tidak bisa nonstop dari pagi sampai sore karena memang salah satunya adalah cuaca. Makanya saya mengharapkan doa, mudah-mudahan dengan situasi yang ada, entah itu personil SAR kita, bahkan mungkin pesawat heli yang kita kirimkan ke sana, diberikan kemudahan dengan mungkin cuaca bagus, dan juga kondisi medan mungkin ada istilahnya memungkinkan untuk bisa melaksanakan tindakan. Pesawat kita memiliki kemampuan mulai dari melaksanakan hoist, mungkin menurunkan dengan rappelling, tapi juga pesawat kita memiliki keterbatasan yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau misalkan itu dilanggar dengan keterbatasan, baik itu kemampuan pesawatnya maupun penerbangnya, kita tidak mungkin melampaui dari kemampuan itu. Mungkin itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.